Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang apa saja yang ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danang Berski. Saya Muhammad Dwi Rizky. Saya Levatun Krisnawadi. Saya Syaiful Matokani. Dan kami akan menjelaskan bagaimana akses transportasi ke museum ini, tempat penginapan dan apa saja isinya. Museum Monumen Naskah Proklamasi adalah sebuah tempat bersejarah yang menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dibangun sekitar tahun 1920 dengan gaya arsitektur Eropa Art Deco. Gedung ini awalnya berfungsi sebagai kediaman pejabat tinggi. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini menjadi kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda, tempat penting di mana naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan pada malam 16 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, gedung ini beralih fungsi beberapa kali hingga akhirnya menjadi museum yang menyimpan berbagai artefak sejarah yang mengenang perjuangan bangsa menuju kemerdekaan. Setelah memasuki Museum Monumen Naskah Proklamasi, kita akan disambut dengan berbagai koleksi yang menggambarkan perjuangan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di dalamnya, terdapat ruang-ruang bersejarah seperti ruang tempat perumusan naskah proklamasi, dokumentasi peristiwa penting, hingga replika furnitur yang digunakan saat itu. Selain itu, terdapat artefak dan foto-foto yang merekam momen-momen bersejarah yang memberikan gambaran mendalam tentang semangat para pendiri bangsa. Museum ini tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga pengingat akan perjuangan dan pengorbanan untuk meraih kemerdekaan. Terdapat sebuah meja bundar kecil dengan 5 kursi kayu jati di sudut ruangan. Meja bundar ini melambangkan kesetaraan dalam musyawarah, di mana setiap orang memiliki posisi yang sama tanpa hierarki. Di tengahnya, terdapat sebuah meja panjang dengan 12 kursi berlapis kulit coklat tua yang bukan sekedar furnitur. Meja ini melambangkan semangat musyawarah dan kebersamaan. Disinilah para tokoh bangsa duduk bersama, mendiskusikan naskah yang akan mengubah masa depan Indonesia. Jumlah kursi yang berjumlah 12 mencerminkan keterbukaan untuk semua pandangan, simbol demokrasi dan kerja kolektif. Ruang pengantikan ini memiliki sejarah penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dulu, ruang ini terhubung dengan ruang perumusan melalui pintu kaca yang kini sudah tertutup tembok. Di sini, naskah proklamasi yang telah disetujui oleh para hadirin diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan kata. Setelah Bung Karno membacakan konsep naskah tersebut dan mendapat persetujuan, beliau menyerahkan naskah itu kepada Sayuti Melik untuk diketik. Pengetikan selesai pada pagi buta 17 Agustus 1945 dan sekitar pukul 4 pagi. Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah proklamasi. Momen bersejarah ini menandai sahnya kemerdekaan Indonesia yang disaksikan oleh para wakil bangsa dan golongan pemuda.
Mode transportasi umum untuk menuju ke museum ini bisa menggunakan bis Transjakarta tujuan Bundaran Senayan sampai Velodrome 4C, lalu turun di halte Taman Surapat, atau tujuan Lebak Bulus sampai ke Senen 6H dan turun di halte Menteng 1. Bagi yang ingin menginap di hotel terdekat, bisa menuju ke Hotel Kempinski, Grand Hyatt, dan Mandarin Oriental dengan jarak kurang lebih sejauh 1 km dengan jalan kaki.